Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan Muhammad Fadil, remaja yang masih kuliah tapi gigih dalam belajar menuntut ilmu dalam agama Islam. Kita ingin tahu siapa sih sosok Fadil sebenarnya hari ini yang di samping saya ini. Nah, dari mana asalnya? Kita kan ingin mengerti. Untuk itu kita tanyai beliau. Assalamualaikum, Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba ceritakan sejarah awalnya bagaimana bisa baca Al-Quran, dari umur berapa, ngajinya di mana. Mohon silakan. Jadi Fadil itu waktu kecil-kecil, umur masih 4 tahun, ngaji sama ayah. Karena ayah ada buka pengajian di rumah. Setelah agak 2 SD, 3 SD, mulai belajar nagom atau irama di MDA. Di MDA Al-Fajar yang di Tanjung Mulia Hilir. Kemudian karena ditengok ayah agak ada potensi, jadi ayah datangkan guru ke rumah. Ayah datangkan guru ke rumah rutin seminggu sekali sama Ustadz Fikri Munawar. Nah, segitulah kira-kira pengalaman pengajian kita dari kecil dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih belajar. Jadi dia kan, ini kan ngaji dan ngaji. Akhirnya sampailah tamat sekolah dan kuliah. Nah, awal pertama ikut MTQ di mana itu awalnya belajarnya gimana? Ataukah grogi atau tidak grogi atau gimana awalnya? Awal pertama MTQ itu di MTQ Medan Johor, Kota Medan. Awal-awalnya ya pasti grogi lah. Dan itu pun nggak dapat juara juga. Gak dapat juara? Yang pertama. Alhamdulillah ya kan? Nah, Alhamdulillah. itu kan proses kan, Dil? Proses. Proses. Lalu kan ngikuti MTQ lagi. Ya. Pindah-pindah tempat. Seumuranmu ini lah, berapa kali lah MTQ yang udah dilaksanakan? Dan juara-juara apa saja yang pernah diraih? Udah kemana-mana lah, ibaratnya. Misalnya kita ke Deli Serdang, atau ke Sergei. Juara yang pernah diraih, entah juara 3, juara harapan, pernah nggak? Juara 2. Waktu itu ikut Syarhil Quran. Jadi Syarhil Quran itu ada 3 orang. Ada yang ceramah, ada yang qori'nya, ada yang sari tilawah. Kita itu per grup. Juara 2. Bang Lili kan sering denger ini, Dil. Padahal kadang-kadang sering bersalawatan. Ataukah itu memang sering ikut perlombaan atau gimana, Dil? Sholawat itu Fadil nggak pernah belajar sholawat. Sering mendengar. Karena kan nakom Quran itu kan ada di nakom sholawat, jadi semua terikut dia ke situ. Selain di Sumatera Utara lah ya kan, Dil. Pernah nggak di luar Indonesia ngikuti perlombaan? Alhamdulillah pernah. Di Malaysia. Dalam rangka perlombaan apa itu, Dil? Perlombaan syair tingkat Asia Tenggara. Tingkat Asia Tenggara. Tingkat Asia Tenggara. Nah, waktu ke Malaysia itu yang membiayai siapa ini? Pribadi. Tapi Asia Tenggara kok bisa jadi pribadi? Gimana ini? Nggak tahu. Kita dapat undangan dari Malaysia, suruh ikut di undangan untuk ikut di lomba gitu. Tapi nggak ada apa. Pribadi aja. Keren kali ya, Dil. Jadi dari pihak pemerintah, maksudnya dari pihak kecamatan, kelurahan, memang nggak tahu atau nggak pernah dikasih tahu, atau memang berangkat sendiri aja udahlah. Nah, gimana sebenarnya? Memang nggak dikasih tahu. Oh, memang nggak dikasih tahu. Atau kan memang prosesnya seperti itu, Dil? Kan biasanya kan kalau ada undangan antar negara itu kan pihak negara kita mengetahui. Bagaimana itu soal prosesnya? Kok bisa kayak gitu? Kok misalnya pemerintah daerah tidak tahu adanya orang Indonesia mau berangkat ke sana ngikutin perlombaan? Kurang tahu Fadil teknis. Kurang tahu juga. Iya ya. Oke lah. Jadi Del, sekarang kan ini masih kuliah ini, semester terakhir. Jadi apa yang dikerjai di semester terakhir ini di sana? Kami itu syarat mau tamat kuliah itu minimal harus tamat hafal 2 juz di Fakultas Usuluddin ini, berkhusus ilmu hadis. Dan
Syaratnya yang kedua tuh harus hafal 100 hadis dan sanadnya. Sanadnya itu seperti dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Itu agak ribet ngafalnya. Karena kita menghafal nama-nama orang. Bahkan nanti isi itu sedikit aja. Ah. Ah. Lebih panjang lagi sanadnya daripada isinya. Jadi setiap hari lah dilihat kan. Setiap hari itu kan kuliah kan. Kuliah. Nah di kuliah itu cuma menghafal hadis saya terus. Enggak. Oh enggak. Kita belajar dengan teknis untuk mencari keaslian hadis itu. Ada namanya takhrijul hadis, ada nama ilmunya jarh wa ta'dil. Itulah kurang lebih. Ini kan masyarakat ini gitu. Sekarang ini kita kan krisis untuk orang-orang yang bagaimana menjadi hafiz Al-Quran, ya kan, hafalan hadis. Kalau menurut Fadil secara pribadi, ya kan, untuk masyarakat Mabar lah khususnya, Kota Medan pada umumnya dan Indonesia lah ya kan. Sebetulnya cara yang belajar efektif untuk menjadi hafiz Al-Quran itu bagaimana cara yang efektif? Umur dari berapa harus diciptakan untuk regenerasi? Sedini mungkin lah. Umur-umur setelah dia bisa baca Quran kan, lancar-lancar sedikit, bisalah memulai. Dan Fadil pun waktu kecil-kecil pun belumnya lancar-lancar kali, tapi dipaksa karena menghafal lah, makanya bisa lancar hafal baca Quran itu. Ini kan pengaruhnya, Dil. Handphone ini pengaruhnya luar biasa ini. Luar biasa. Jadi kalau dulu kan nggak ada handphone. Iya. Menghafal itu mungkin lebih gampang. Ataukah memang dengan handphone ini kita bisa juga untuk menghafal Al-Quran, apa bagaimana menurutmu secara pribadi? Kalau dengan handphone sangat bisa lah, kita bisa melihat referensi-referensi metode-metode cara baca, cara menghafal yang guru-guru yang lain kan, bukan dari guru kita saja. Kan banyak sekarang teknis-teknis di YouTube cara menghafal cepat, cara-cara yang lain. Jadi kalau Fadilah secara pribadi menghimbau kepada regenerasi anak-anak, kepada orang tua lah. Kalau anaknya ingin jadi hafiz, bagaimana caranya? Kalau ingin anaknya jadi hafiz, mulai dia kecil dingajikan lah. Di umur-umur 3 SD atau 4 SD dimulaikan dia menghafal Al-Quran. Itulah agar yang efektif. Jadi dia tuh dari kecil tuh udah sayang dia dengan Al-Quran tuh. Dia sampai besar pun terbawa. Tapi kan Dil, untuk kita mencintai surat Al-Quran ini, itu kan kadang berat kali anak-anak sekarang Dil, ya kan? Nah, kalaulah kita memanggil private lesson lah ya kan, guru-guru pribadi, ataukah memang itu lebih efektif atau bagaimana menurut? Efektif. Efektif ya? Nah, kalaulah masyarakat ini Dil, pinginlah bagaimana seorang Fadil menjadikan private lesson atau guru pribadi, ataukah memang siap atau gimana? Bisa ini insya Allah lah. Insya Allah ya kan? Soalnya Fadil pun dari kecil pun private lesson. Oh, Private. dengan Ustadz Khairul, pimpinan Pondok Pesantren Zawiyatul Hufaz di Martubong. selain kesibukannya di masjid ya kan, di kampus. Kalau di masjid sekarang urusannya ngapain Dil? Alhamdulillah Fadil diamanahkan sama ketua BKM untuk menjadi imam masjid. Nah ini kan sudah melalang buana nih. Kedepannya apa sih setelah misi dan visi kehidupanmu di dalam mengembangkan agama ini? Visi dan misi agar anak-anak semua tuh bisa mencintai Al-Quran, mampu domani Al-Quran, itu aja. Karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengajarkannya. Jadi insya Allah kalau anak-anak kecil-kecil itu dekat dengan Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi Dil, lebih enak mana Dil? Ngajar orang tua atau ngajar anak-anak remaja? Lebih mudah ngajar anak-anak sebenarnya. Karena orang tua ini lidahnya sudah payah. Apa cakapnya. Kalau anak-anak walaupun dia agak nakal lah kita bilang, tapi dia lebih mudah mengikuti
apa yang disebutkan Oh. ketimbang orang tua. Jadi kalau ngajar itu dia apakah berkelompok atau sendiri-sendiri? Menurut berkelompok misalnya di masjid, berkelompok ataukah di rumah sendiri? Lebih enak mana? Misalnya 5 orang atau 3 orang atau 10 orang lebih enak mengajar. Lebih enak ngajar yang 3 orang karena lebih efektif juga. Oh gitu ya. Lebih sedikit lebih bagus. Jadi orang yang mau belajar di situ dia ataukah yang memang sudah mengenal Iqra ataukah memang dasarnya belum ada atau gimana? Alhamdulillah yang selama Fadil ini udah Al-Quran semua. Oh. Tapi ya apalah kurang lah rata-rata baca. Ada orang-orang tua juga banyak di masjid yang belajar ngaji juga. Nah, ini kan kebetulan masih bulan Maulid ya kan, Dil? Iya. Nah, kadang-kadang kan kita pingin dengar juga, Dil, bagaimana bersalawatannya si Fadil ini. Boleh nggak coba sedikit kita ambil selawatannya si Fadil ini? Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Bukan ngantuk dia dengar dingin ya kan, Dil? Nah, setelah ini tadi memang luar biasa ya kan. Allahu Akbar. Kok bisa lah ya, keren kali anak muda gini kan. Kalau adalah 10 orang kayak kau di Mabar ini, Dil. Tak cemana lah kita jadinya, kita enaknya gitu. Mudah-mudahan tumbuhlah Fadil-Fadil yang lain di sini. Mudah-mudahan yang lebih lah Pak. Iya, Yang kan? lebih dari Fadil. Ya insya Allah ya kan. Yang penting tumbuhlah ya kan. Amin amin amin. Jadi tadi kita sudah mendengar bagaimana merdunya suara dari Muhammad Fadil. Nah, salah satu contoh anak muda yang begitu mencintai selawatnya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya tadi jadi setuju. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Ananda Fadil. Kita doakan beliau diberikan kesehatan, Amin. dipanjangkan umur, Amin Allah. dan Allah selalu melindungi beliau. Kita semua mudah-mudahan Allah selalu memberikan panjang umur bagi kita semua, diberikan kesehatan. Bang Lili berterima kasih banyak dengan Fadil hari ini yang menjadi motivasi bagi generasi muda berikutnya. Jangan hanya Fadil saja yang akan bisa berselawatan, menjadi imam dan menjadi qori, tapi banyak Fadil yang akan lahir di Mabar, Medan Deli, dan di Sumatera Utara hari ini. Mudah-mudahan dengan channel ini, di Masjid Subul Salam malam ini, semuanya bermakna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut kalian gitu. Yang mendengarkannya tadi jadi setuju. Tapi kita ingin tahu juga, apa sih rencana ke depan beliau dan bagaimana himbauan beliau kepada generasi muda yang ada di Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dan Indonesia. Aduh, nggak tahu Bang. Gak ada, langsung Del, langsung Del, rusak kita Del, langsung terus ini buatnya.